Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita meminta petunjuk atau mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara berdoa. Kita awali dengan berdoa, Ibu yang memimpin. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa di surga atas segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami masih dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah masing-masing. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini Bapa, kami akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Kiranya bantu kami, buka hati dan pikiran kami, berikan kami petunjuk dan kebijaksanaan, agar kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sesuai dengan kehendak. Di atas segala itu ya Bapa, ampunilah segala dosa kami yang kami lakukan hidup kami, yang kami sengaja maupun kami sengaja, agar tidak terlalu anugerah dan dekat yang akan kami bagi kami satu persatu. Terima kasih Bapa, berpujilah nama-Mu ini dan semuanya segala macam masa. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya anak-anak Ibu, terima kasih. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu muatan bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu, kemarin pas minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, kita sudah mempelajari mengenai cerita atau teks non-fiksi dan teks fiksi. Anak-anak Ibu, kita ulangi kembali. Teks non-fiksi itu merupakan cerita yang nyata sesuai dengan keadaan, sesuai dengan fakta yang kita ambil atau kita saring dari beberapa informasi. Sedangkan cerita fiksi adalah cerita hayalan, rekayasa, dan imajinasi. Pada materi hari ini, Ibu akan membahas atau kita akan membahas mengenai ringkasan pada teks non-fiksi. Sebelum Ibu menjelaskan ringkasan mengenai teks non-fiksi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan ringkasan dan rangkuman. Anak-anak Ibu mungkin sering salah persepsi atau salah pengertian. Apa sih beda ringkasan dan rangkuman? Ya, sedikit Ibu jelaskan mengenai perbedaan ringkasan dan rangkuman. Rangkuman itu ceritanya atau informasi yang kita ambil lebih banyak daripada ringkasan. Sedangkan ringkasan merupakan informasi dari teks yang kita ambil atau kita tulis lebih singkat atau lebih sedikit, tetapi tidak lari dari isi cerita yang kita tulis atau kita buat. Jadi perbedaannya, ringkasan itu lebih sedikit, sedangkan rangkuman itu lebih banyak kalimatnya. Nah, anak-anak Ibu, pada materi hari ini kita membahas mengenai ringkasan pada teks non-fiksi. Tadi Ibu sudah jelaskan, ringkasan itu merupakan informasi sesuatu hal yang isinya lebih singkat, lebih terperinci, tetapi sesuai dengan isi cerita. Sekali lagi, ringkasan itu merupakan informasi dari sesuatu hal atau dari teks bacaan atau teks informasi yang kita ambil, tetapi isinya lebih singkat dan lebih terperinci. Ingat, tidak lari dari cerita atau isi teks tersebut. Nah, anak-anak Ibu, ada 4 langkah sebelum kita membuat atau menulis ringkasan dari teks non-fiksi. Yang pertama, bacalah teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, kita tentukan dulu ide pokoknya. Setelah kita tentukan ide pokok, yang ketiga, kita tuangkan ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Setelah itu, keempat, kita menentukan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Nah, ada 4 langkah-langkah menentukan ringkasan pada teks non-fiksi. Jadi anak-anak Ibu, setelah 4-4-nya itu kamu lihat dan kamu amati, kamu bisa mencari ringkasan pada teks non-fiksi. Nah, tugas kamu, Ibu akan sajikan sebuah PPT atau cerita teks non-fiksi, lalu kamu tentukan, kamu buat ringkasannya ke buku latihanmu. Ingat, pahami isinya, ingat 4 langkah itu. Yang pertama tadi apa nak? Baca teks tersebut dengan seksama, ya kan? Yang kedua, tentukan ide pokok. Setelah menentukan ide pokok, kita membuat beberapa kalimat. Setelah itu kita menentukan diksi. Diksi itu pilihan kata. Oke, hanya itu penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak Ibu bisa menerima dan bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati.